ilmu yang menjadi bekal saya untuk bisa berkiprah itu dua ilmu saja itu. Kalau bisa dikatakan dua ilmu atau dua kemampuan. Pertama adalah hafzul Quran Al-Karim, dan yang kedua adalah kemampuan untuk membaca kitab kuning. Hidupnya antara rumah, masjid, dan ngajar dan menerima tamu. Ya, ya. Suaranya agak soalnya saya mendengarannya kurang. Ya. Yang pertama maaf telah mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Yang kedua mohon maaf, ini kami dari lembaga Ittihadul Mubalighin. Mungkin ingin silaturahim berkenan. Ya. Dan yang ketiga mungkin kami ini ingin menanyakan, mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika mondok di Lirboyo itu berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Salah satu kebanggaan saya, dan saya kemukakan di mana-mana, itu bahwa ilmu yang menjadi bekal saya untuk bisa berkiprah itu dua ilmu saja itu. Kalau bisa dikatakan dua ilmu atau dua kemampuan. Pertama adalah hafzul Quran Al-Karim, dan yang kedua adalah kemampuan untuk membaca kitab kuning. Ya. Jadi pada tahun 70-an, ya, tahun 70 sampai 73, ya, itu saya mondok di Lirboyo Kediri. Pada masa itu ya masih belum ada listrik, ya, semuanya serba keterbatasan. Tapi saya melihat bahwa perjalanan pada waktu saya mondok di Lirboyo Kediri selama 3 tahun itu mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali di dalam kelanjutan saya dalam bidang pendidikan. Artinya keterbatasan keadaan itu tidak menyurutkan saya untuk terus belajar. Karena sistem yang ada di Lirboyo Kediri itu sistemnya bagus sekali. Oh. Ya, saya kembali lagi ya bahwa ada dua keilmuan atau kemampuan lah yang saya dapatkan ketika saya itu mondok. Jadi mondok pertama itu adalah di Lirboyo Kediri pada tahun 70, ya, tahun 70 sampai 73. Jadi 3 tahun saya mondok di Lirboyo Kediri itu.
Pada waktu itu keadaan Lirboyo ya masih belum ada listrik, dan keadaan ya fisik dari gedung-gedung, ada pondok-pondok yang ada itu jelas yaitu sangat berbeda sekali dengan masa sekarang. Tapi saya mempunyai kebanggaan tersendiri ketika saya masih bisa bertemu dengan para ulama-ulama yang besar, ulama yang wara'i, ulama yang sufi, ulama yang dekat dengan Allah itu luar biasa. Kedekatan mereka dengan Allah itu luar biasa. Keikhlasan mereka itu juga luar biasa. Yaitu dalam sosok Mayai Marzuki. Mayai Marzuki itu hidupnya antara rumah, masjid, dan ngajar, dan menerima tamu. Itu aja. Jadi tidak mana-mana, tidak masuk, tidak pernah ke mall, tidak pernah apa, dan belum ada ATM, belum ada apa. Dan apa yang dilakukan oleh kalau berjalan kemana itu pakai dokar aja, pakai dokar. Kan dulu ada mak saya atau mak kom itu ya, beliau itu menginapnya di situ aja. Kemudian kalau subuh ya sudah ada. Dan istiqomahnya itu luar biasa, wiranya luar biasa. Dan kalau ada melihat ada anak-anak yang ditakzir itu beliau itu menangis malah justru. Kok kamu itu kok begini sekali, kamu dapat mana? Kok jadi melanggar aturan-aturan itu sambil menangis begitu. Itu keikhlasannya luar biasa. Dan beliau setelahnya subuh ya selalu baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata sampai 100 kali, coba, luar biasa. Dan itu dijalani oleh beliau itu sepanjang hayatnya itu. Mungkin berapa belas tahun ya beliau, puluhan tahun mungkin seperti itu. Nah, beliau juga mengajar juga. Dan yang saya ingat itu kalau orang mau belajar itu harus berkali-kali ngaji Fathul Mu'in, harus berkali-kali begitu loh. Saya dapat kunjungan dari ulama yang lain kalau ngaji itu harus 3 kali. Yang pertama absahannya itu harus penuh dari ucapan Mbak Yainya itu, maknanya itu. Yang kedua itu domir-domirnya saja. Zalika dulu. Karena zalika itu domirnya harus cari sendiri. Sehingga ada ungkapan man lam ya'rifud dhamir walaysa lahu dhamir. Siapa yang tidak tahu dhamirnya, rujukannya itu, maka dia nggak punya hati, katanya. Nah, saya ingat kalau beliau itu sedang memikirkan apakah dhamir atau makna itu, yaitu nopo niku mau, nopo niku mau, nopo niku mau. Itu seperti itu. Disebutkan. Iya, jadi ini luar biasa, itu luar biasa. Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa ibadah, istiqomah, ya, itu mempunyai peranan yang sangat penting sekali di dalam itu. Karena dengan istiqomah, dengan ibadah itu menghimpun energi spiritualitas pada diri kita sendiri, ya, yang akhirnya nanti akan bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bisa jadi nanti setelahnya pulang dari Lirboyo, akhirnya masyarakat akhirnya menerima kehadiran kita pada waktu kita membuat pesantren lagi, pesantrennya dikunjungi oleh banyak santri, ya seperti ini. Ya dulu masih kalau ada anak ditakzir itu dibanjur pakai pakai air dari selokan masih. Ya, dari solekan. Terus dia lah, itu cara yang itulah. Nah itu didalami atau dialami oleh ya. Saya juga ikut ngaji lah sama Mbak Asraf, tapi nggak pernah.
dan tepat terus. Kalau subuh malah justru agak diakhirkan. Mungkin beliau itu mengetahui kalau santri kalau malam itu ya bermalam saja. Kalau asar itu ya hampir saja masuk maghrib. Nggak tahu sampai sekarang gimana, seperti itu atau gimana. Kalau subuh ya hampir saja loh capek coba. Lah kemudian yang kedua itu adalah Mayai Mahrus. Itu dua sesepuh, pengasuh ini luar biasa, saling melengkapi ya. Kalau Ki Mahrus ibaratnya bisa bercakap dengan para pejabat pada tingkat sampai tingkat presiden pun beliau hadapi, luar biasa itu. Masih keluar ini. Iya itu kalau luar negeri itu siapapun, Benny Murdani dihadapi, ayo terus dengan Pak Harto, dengan Ibu Tin dan lain sebagainya itu. Saya pernah jadi Ibu Tin itu tertawa terkekeh-kekeh karena ucapan daripada. Jadi Vespa itu dibilangnya Sespa itu. Sespa bukan Vespa. Sespa itu. Lah beliau termasuk orang yang pemberani lah dalam hak ya. Saya ngaji makhluf pada beliau itu, dan beliau itu orang yang ahli wirid. Pokoknya kalau ada haulnya Mbah Manaf itu beliau berdiri itu sampai mungkin hampir 1 jam berdoa terus, semua wiridnya dibaca semua itu. Jadi semua doa-doa yang ada di dalam dibaca semua sampai berdiri. Saya belum pernah tahu itu ada orang yang berdoa sampai berdiri seperti apa yang di Mahrus itu, seperti itu. Dan beliau keikhlasannya juga luar biasa. Beliau itu pada waktu sudah sepuh, beliau itu nggak pernah pegang uang. Ya mungkin pada waktu masih anak juga tidak pernah uang. Semua uangnya itu diserahkan sama istrinya saja, tuh bionya Zainab. Ya jadi ya, dulu perkawinan Ki Mahrus itu karena pada waktu Mama Naf itu gerah, kemudian Mama Naf itu dikunjungi oleh Ki Mahrus. Jadi enggak jala aku iki lagi sakit tapi sing iso nambani kowe. Lho pripun sih nambah? Kowe nek anu nek gelem karo anakku lah aku harapan waras. Nah kemudian beliau itu, saya dulu datang ke Lirboyo itu nggak bawa apa-apa. Saya ingin kembali kepada Allah, itu nggak bawa apa-apa. Yang saya punyai itu adalah kitab-kitab yang saya kaji itu aja. Semuanya milik ibunya, semua diserahkan, semua dihibahkan, semua miliknya. Luar biasa kan, luar biasa. Jadi sehingga kalau nggak punya uang itu sampai hutang sama tukang rokok yang ada di warung itu. Itu luar biasa. Lah inilah yang menyebabkan Lirboyo itu dinaungi oleh keberkahan para ulama, para wali-wali yang semacam itu. Jadi kalau seandainya Lirboyo itu dalam keadaan seperti ini, itu adalah karena daripada kebarokahnya Mbah Manaf, Mbah Yai Mahrus Ali, dan Mbah Yai Marzuki, dan para anak semuanya itu. Jadi ini yang perlu menjadi jadi orang itu jangan saja mengandalkan kepada logika ya. Tapi dalam hal yang semacam ini, maka antara logika dengan antara rasionalitas ya dengan suprarasional, spiritual itu harus bergandengan tangan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan spiritual saja. Itu juga harus bisa mengandalkan rasionalitas juga, begitu ya. Saya memandang bahwa apa yang saya dapatkan dari Lirboyo itulah yang
menyebabkan saya bisa mengikuti pelajaran pada waktu saya diterima di Jami'ah Malik Abdul Aziz Fara' Mekah untuk menjadi mahasiswa di sana selama 1 tahun untuk mempelajari bahasa Arab, Markaz Ta'limul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kemudian pada waktu saya pindah ke Madinah juga langsung bisa dalam kelas, ya sudah bisa mengetahui. Karena pelajarannya juga pelajaran alfiyah juga. Ya akhirnya ya belajar di sana di Madinah. Belajar alfiyah berarti ngulangi lagi ya. Tentang ismul ayyid al-muthamma mutlaqa wa alamuhu ka ja'barin wa khirnaqa wa qaranin wa qadma. Qasyika wasman ata wasman wasman ata wal mufrad wal mufrad al-munkar. Ya terus wal mufrad al-mankur al-mudhafa wa shiba wajib nazil ila khilafa ya gitu ya. نعم لا نقتضي في اسم عمل له فعل الواحد منهم الأمر الثاني أولى عند أهل البصرة والثاني أحسن غير بصرة وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدا وفي سوى ذاك فاكسري في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مقبلة أو حجت بالقول أو حلت محل حال كسرته وإن ذو أمل وكسروا من بعد فعل ألق بالله كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت أو قسمي لا lama بعدها بوجه مع تلوي فالجزاء وذا يضطر itu مع النفس عجب itu itu kan masih ada sisa-sisa yang sepenggal itu masih bisa lah itu jadi wah dulu kan bukan ilah ya bismillah amal wah terus begitu. Nah itu yang kedua itu adalah hafalan Al-Quran. Saya dari Libora itu kemudian di hafalan Al-Quran kan. Jadi artinya yang saya anugerahkan adalah Gus yang mengajarkan saya. Itu Gus Idris Marzuki, Pak Idris. Itu saya belajar alfiyah pertama kali. Yang kedua Pak Yai Abdul Aziz itu mengajarkan alfiyah, mengajarkan arud, ya mengajarkan apa lagi ya? Lupa lagi ya. Tafsir Jalalain oleh Ali Sobuni, Buni Ali ya, Buni Ali itu kakaknya Mbak Makhtum ya, diajar juga oleh siapa ya beberapa murid Pak Ilham Nazir itu enak juga jalan. Kemudian ya Gus Aziz itu saya banyak tertarik, beliau itu mampu untuk bisa menerjemahkan dengan baik sekali itu, sehingga pemahaman saya terhadap itu banyak. Kalau hal yang berkaitan dengan makna itu Gus Anwar itu saya mendapatkan dari Fathul Mu'in ya, itu sampai khatam itu. Dan bagusnya metodenya itu adalah kalau akhir semester buku-bukunya itu kumpulkan semua ya. Kalau banyak maknanya berarti bagus, kalau tidak ya berarti mungkin di situ ya. Dan saya mendapatkan banyak sekali cara mengharokati dan memaknai itu dari Gus ini, Gus Aziz, Gus Idris, Gus itu. Saya beruntung sekali mendapatkan guru-guru yang seperti itu ya. Gus Aziz itu wah, luar biasa, bisa mengarang syair ya. Kalau akhir daripada semester itu beliau selalu Abidil Azizi, itu aja yang tahu Abidil Azizi rahimahullah ta'ala jami'ah ya. Kemudian ya sistem yang diberlakukan di sini juga cukup ketat, tapi kalau sudah akhir tahun itu lagu-lagu Omar Irama itu di mana-mana. Begadang jangan begadang. Sampai anak-anak santri pada hafal semua. Ini dangdutan seperti itu. Saya itu kerasan sekali dulu. Sampai saya nggak ingin pulang pada waktu akhir tahun. Mungkin 2 tahun nggak pulang. Kerasan sekali di sini tuh. Nah itulah. Sehingga saya bisa memberikan satu bahwa adanya aura positif. Ya, energi spiritual di Lirboyo Kediri itu menaungi seluruh hal, sehingga akhirnya
semuanya itu wakal gitu ya, semuanya wakal, dan banyak yang berhasil, menjadi kiai-kiai yang baik. Dan saya menginginkan agar supaya Hidayatul Mubtadi'in itu seperti ini aja. Karena dengan cara yang sedemikian inilah perpaduan antara spiritual, perpaduan antara intelektualitas, perpaduan antara itulah intelektualitas, spiritualitas, itulah yang menjadikan anak-anak itu. Dan begitu juga keikhlasan daripada para pemangku pesantren ini ikut mewarnai ya para murid-murid yang ada di sini ini. Dan saya melihat ini berhasil yang luar biasa ya dari pesantren Lirboyo itu. Jadi saya kemana-mana ya selalu dua itu aja tuh. Jadi Al-Quran Al-Karim itu saya mondok di Kerapia ya 2 tahun setengah, kemudian tabarukan pada Kiai Umar Abdul Manan di Solo di Al-Mu'ayyad, saya dapat syahadah, dapat sanad lagi, sanad sampai kepada Kanjeng Nabi ya. Kemudian setelahnya itu ke Mbah Arwani di Kudus dalam tabarukan. Kemudian saya ngaji lagi di Jamaah Tahfidzul Quran di Mekah dan mendapat syahadah juga itu. Dan di atas dari syahadah ini saya pernah ditunjuk untuk menjadi imam di Mekah. Tapi bukan di Masjidil Haram. Tapi di masjid di kampung di Mekah. Tapi orang-orang kan mengatakan, wah itu imam Mekah. Itu sebagai langkah untuk mendidik tamatan dari Jamaah Tahfidzul Quran untuk mungkin yang terakhir ya minta doanya teman-teman. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ma Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana wa taqabbal Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khashwa wa rizqan karam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسعادة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغفر سبحانك وشأننا كل أنت بيننا من شر الضر ولا عاقل من ذلك. اللهم إنا نسألك السلامة في دين وعافية في السماء وزيادة في من وبركة في رزق توبة نصوح توبة قبل الموت وروحة عند الموت ومغفرة ورحمة وتقبل الحق عند الرسول من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار.